Siang. Siang. Kita bisa semua insya Allah. Sebelum melaksanakan aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajarannya berjalan lancar, aman. Kemudian ilmu yang kita dapati barokah dunia dan akhirat. Silakan ketua kelas dipimpin. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cek dulu kehadirannya. Nah, untuk mengecek kehadiran kali ini ada yang sedikit berbeda nih. Ya, ketika nanti Bapak sebutkan namanya, tolong kasih kata-kata terbaiknya hari ini atau kata-kata mutiaranya lah. Contohnya, Ani, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kemudian yang lainnya juga silahkan pikirkan kata-kata terbaiknya atau kata-kata mutiaranya masing-masing. Siap ya? Siap. Tangan dulu dong. Siap ya? Ani lebih senang dari hari kemarin. Oke, Asya. Masa depan dimulai hari ini bukan besok. Masa depan dimulai hari ini bukan besok. Terus, Dede. Adik, hancurnya hidup berawal dari meninggalkan sholat. Masya Allah. Hancurnya hidup dimulai dari meninggalkan sholat. Hancurnya hidup dimulai dari meninggalkan sholat. Ya. Fitria. Sakit ya. Ardisna. Tidak ada yang mustahil. Muhammad Ridwan. Sebelum memulai pembelajaran, agar lebih semangat, kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Silakan berdiri semuanya. Indonesia airku, tak tumpah darahku, di sana aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ini perasaannya gimana sih? Boleh dibuka HP-nya? Ketik messi.com. Silakan masukkan kodenya 43 kali 96996 menti.com. Wah, udah ada yang ngisi, ada yang galau, biasa saja, ada yang senang. Oke, terima kasih lah. Cukup mewakili. Pak, mulai ke materi. Sebelum ke materi, apa saja tokoh perumus dasar negara? Coba tulis. Masih yang sama di menti.com. Insinyur Soekarno, ada yang menjawab Insinyur Soekarno. 3 orang menjawab Insinyur Soekarno. Ya, intinya semua sudah pada tahu ya. Tepuk tangan juga. Di materi kita hari ini yaitu tentang menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Berarti tentang proses perumusan dasar negara. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dari menggali ide para pendiri bangsa tentang dasar negara ini yaitu mengidentifikasi cara pandang pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Kemudian termasuk di dalamnya pandangan para pendiri bangsa tentang dasar negara ini.
siapa saja tokoh yang merumuskan dasar negara. Rata-rata sudah tahu, ada yang Soekarno, ada Muhammad Yamin. Jadi perlu kita ketahui dulu sebelumnya, dasar negara atau dikenal juga sebagai ideologi negara. Ideologi negara ini secara harfiah artinya pengetahuan mengenai ide atau gagasan. Ya, ide dan gagasan ini nanti menjadi sebuah ideologi atau dasar negara yang dirumuskan oleh para pendiri. Kemudian ideologi juga bisa diartikan seperangkat prinsip yang dijadikan dasar suatu negara untuk mencapai tujuan. Jadi ideologi ini, ide atau gagasan ini dijadikan dasar untuk mencapai tujuan sebuah negara, termasuk negara Indonesia. Kemudian terakhir, suatu negara harus memiliki ideologi, memberi tujuan, serta menjadikan negara tersebut dapat berdiri kokoh. Ya, jadi ideologi ini memberi arah, memberi tujuan untuk negara ini kuat dan kokoh. Ideologi itu dari kata idea yang artinya gagasan ataupun logos yang artinya ilmu. Jadi secara sederhana ideologi itu berasal dari kata idea yang artinya gagasan dan logos artinya ilmu. Kemudian ide atau gagasan ini dijadikan seperangkat prinsip dasar suatu negara untuk mencapai tujuan. Lagi-lagi ideologi ini dijadikan seperangkat prinsip yang dijadikan dasar untuk mencapai suatu tujuan. Ideologi memiliki ide atau gagasan untuk memberi arah maupun tujuan menjadikan suatu negara itu kuat dan kokoh. Nah, di dunia ini macam-macam ideologi itu banyak. Ada ideologi liberal, ada ideologi komunis, dan terakhir ideologi Pancasila. Nah, dari ketiga ideologi tersebut, ideologi Pancasila ini yang nantinya akan kita kupas tuntas mengenai proses perumusannya terutama. Nah, latar belakangnya dimulai dari janji Jepang untuk kemerdekaan Indonesia dibuat yang namanya BPUPKI yang memiliki anggota. Nah, BPUPKI ini ketuanya yaitu dari orang Indonesia, yaitu Dr. Rajiman Medodiningrat. Kemudian bersidang salah satunya untuk merumuskan dasar negara atau ideologi negara. Nah, di sini tugasnya nanti apa yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Bapak akan bagikan tugas kelompok. Tugasnya ada 3 kelompok. Tugasnya merumuskan, mencari tahu, mengidentifikasi proses perumusan dasar negara oleh tokoh-tokoh para pendiri negara, terutama yang merumuskan dasar negara. Dimulai dari Mr. Supomo, Muhammad Yamin sampai dengan Insinyur Soekarno. Langsung saja berarti silakan kelompoknya membentuk, duduknya berkelompok. Bapak akan memberikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik kelompok. Yang ini berarti kelompok 1 mengenai usulan Muhammad Yamin. Yang ini Mr. Supomo ya kelompok. Ini berarti Insinyur Soekarno. Tugasnya kalian dari LKPD yang Bapak bagikan per kelompok, silakan identifikasi tentang proses perumusan dasar negara kita. Kemudian nanti hasilnya presentasikan, boleh dalam bentuk PowerPoint, poster, dan lain sebagainya. Sudah siap? Hasil dari diskusi kelompok mengenai usulan dasar negara dari mengidentifikasi ide para pendiri bangsa tentang perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Silakan kelompok 1, waktunya 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
negara menurut Muhammad dalam bidang BPKI secara satu perikemanusiaan, dua perikemanusiaan, tiga perikanan, empat administrasian, dan lima kesejahteraan rakyat. Analisa komparasi Muhammad Yamin menekankan kepentingan menguatkan identitas nasional, kedaulatan dan kesatuan sebagai fondasi utama negara. Muhammad Yamin menunjukkan aspek bahasa dan kedaulatan. Ini mencerminkan dinamika kepikiran dan konteks politik pada masa perumusan dasar negara tersebut. Apakah ada yang mau ditanyakan? Muhammad Yamin menjadi tokoh pertama yang mengawali sesi paparan tentang dasar negara Indonesia merdeka pada 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI yang pertama. Tepuk tangan dulu. Kesimpulan rumusan dasar negara Muhammad Yamin menurut kelompok kami adalah Muhammad Yamin menjadi tokoh pertama yang mengawali sesi paparan tentang dasar negara Indonesia merdeka pada 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI yang pertama. Pancasila dalam pemikiran Muhammad Yamin memiliki tujuan sebagai dasar negara Indonesia dari perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan juga kebudayaan. Pancasila sebagai landasan hukum negara Indonesia yang mengatur setiap tatanan masyarakat baik kehidupan beragam dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, menegakkan rasa persatuan dan kesatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan dalam keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan sudah kita lihat bersama rumusan dari Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pertama, sekaligus yang memberi ide gagasan pertama juga. Hasilnya seperti yang kalian lihat di depan. Jadi rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin ada 5, dimulai dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan sampai dengan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih semangat, Bapak ada ice breaking dulu nih. Ya, berdiri dulu semua, berdiri dulu semua. Aturannya, kalau Bapak bilang klop, berarti tepuk tangan 2 kali, klop. Bapak bilang klop, tepuk tangan 2 kali. Nah, kalau Bapak bilang jum, berarti injak lantainya 2 kali. Gitu ya. Terus kalau Bapak terakhir bilang book atau pen, ambil pen atau booknya, Bang. Kita coba 1, 2, 3, klop. Boom. Boom. Lalu sekarang kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2 menggali ide pemikiran pendiri bangsa mengenai rumusan dasar negara menurut Mr. Supomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sylvia Ramadhani. Dan ini saya Sylvia Prasita. Saya Rina Fiati. Saya Nasifa Juliari. Saya Enta Bisin. Saya Nurul Hafifah. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang Mr. Supomo. Jurusan dasar negara menurut Mr. Supomo dalam sidang BPUPKI secara lisan adalah: pertama, persatuan atau unitarisme; kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan; keempat, musyawarah; dan yang terakhir, keadilan rakyat. Ada satu
Gimana jawabannya dari kelompok 3? Yes. Apakah puas ya? Kelompok 2 telah mempresentasikan hasil tugas diskusi kelompoknya. Usulan dari Mr. Supomo itu dimulai dari persatuan atau unitarisme, kemudian ada kekeluargaan, kemudian ada keseimbangan, kemudian ada musyawarah, terakhir yang kelima yaitu tentang keadilan rakyat. Dari komparasi rumusan Mr. Supomo ini dengan Muhammad Yamin ada sedikit persamaan, yaitu mengenai nilai-nilai persatuan, nilai-nilai musyawarah maupun nilai-nilai keadilan rakyat. Walaupun komposisinya atau urutan rumusannya itu sedikit berbeda. Intinya dari kedua pendiri bangsa ini mempunyai ide rumusan dasar negaranya ada persamaan. Dimulai dari nilai persatuan, nilai kekeluargaan, nilai musyawarah, atau nilai keadilan rakyat. Kalau Muhammad Yamin kan tadi ada peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri kesejahteraan, ya. Intinya semuanya sama. Baik usulan Mr. Supomo maupun Muhammad Yamin. Ya. Berikutnya yaitu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ani dan saya akan memperkenalkan pandangan saya. Saya nama Devi. Saya akan mempresentasikan tentang rumusan dasar negara Indonesia. Satu kebenaran Indonesia adalah nasionalisme atau kemanusiaan yang merupakan negara demokrasi tempat kesejahteraan bisa dibangun dengan sama. Pertama, saya dapat berpandangan bahwa bangsa negara harus menjadi jiwa dan dari seluruh rakyat yang sudah bertumbuh lama dalam masyarakat Indonesia dan menjadi rasa hidup bangsa. Ada yang ditanyakan apa kesimpulan rumusan? Kesimpulan rumusan dasar negara Indonesia Karno menurut kelompok kami adalah dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan bahwa dasar Indonesia merdeka dan memperkenalkan istilah Pancasila atau Pancasila. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Usulan rumusan Soekarno tersebut berbentuk filosofis Bronsleg atau Weltanschauung. Filosofis Bronsleg atau Weltanschauung adalah fundament filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir penampilan dari kelompok 3 yaitu mengenai rumusan dasar negara dari Insinyur Soekarno sekaligus pemberi rumusan dalam dasar negara ini yang terakhir dimulai dari peri kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, kemudian ada mufakat ataupun demokrasi, kemudian ada kesejahteraan sosial, sampai dengan yang terakhir itu ada ketuhanan yang maha esa. Dari ketiga tokoh yang memberi ide gagasan tentang rumusan dasar negara atau ideologi negara, semuanya ada kemiripan, ada kesamaan, walaupun urutannya baik nomor 1, nomor 2 sampai dengan nomor 5 berbeda urutan, tetapi intinya sama. Semua gagasan, semua ide para pendiri bangsa menyampaikannya sama. Dimulai dari nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan,
kemanusiaan, kemudian nilai-nilai musyawarah atau demokrasi atau mufakat, nilai-nilai kesejahteraan, sampai dengan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Ya. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pembahasan berikutnya, Bapak akan memberikan soal ada di buku paket halaman 37 untuk mengukur kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini, pembahasan hari ini. Setelah tadi diskusi kelompok, nah sekarang kalian kerjakan soal yang sudah tadi Bapak kasih di dalam bukunya masing-masing. Sudah berapa nomor ini? Nah, kumpulkan, kasih nama, kasih kelas, jangan lupa pastikan satu orang ke depankan ke Bapak. Silakan. Bahwasanya rumusan dasar negara kita itu terdiri dari ada 3 gagasan dari para pendiri bangsa kita, dimulai dari ini gambarnya sesuai urutannya, dimulai dari Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, kemudian Insinyur Soekarno. Seperti yang sudah tadi kalian pahami, kalian jelaskan berdasarkan kelompok, masing-masing mengusulkan rumusannya dimulai dari Muhammad Yamin, yaitu tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, sampai dengan peri kesejahteraan. Sedangkan Mr. Supomo yaitu mengenai persatuan atau disebut juga unitarisme, kemudian kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, keadilan rakyat. Nah, yang terakhir yaitu ada usulan dari Insinyur Soekarno, dimulai dari usulan dasar negaranya, dimulai dari kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau peri kemanusiaan, kemudian ada mufakat demokrasi, kemudian kesejahteraan sosial, sampai dengan ketuhanan yang maha esa. Nah, dari ketiga tokoh tersebut merupakan gagasan atau ide mengenai usulan dasar negara yang diusulkan dalam sidang BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin menyimpulkan dari salah satu teman-teman kalian, menyimpulkan apa yang sudah didapati dari pembelajaran hari ini. Silakan. Stop. Siapa? Stop. Jadi silakan. Yang keras. Kesimpulan dari pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan, kita bisa tahu tokoh yang berpartisipasi dalam perumusan dasar negara, dan kita juga bisa lebih tahu tentang dasar negara kita lebih jauh dan bisa menunjukkan rasa kebangsaan. Ya, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan yang keras untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih ya.
Jadi kita lebih tahu siapa saja tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara. Kemudian dari usulan tokoh tersebut kita tahu isi rumusannya, isi idenya apa aja. Ya, intinya sama saja walaupun berbeda nama, berbeda penomoran susunannya, tetapi intinya sama saja. Ada nilai-nilai ketuhanan, ada nilai-nilai kemanusiaan, ada nilai-nilai musyawarah, ada nilai-nilai demokrasi, ada nilai-nilai sosial. Itu semuanya terangkum. Intinya semua sama mengenai usulan dasar negara dalam sidang PPUPKI dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Untuk materi berikutnya di pertemuan minggu depan, silakan kalian nanti baca-baca baik di internet ataupun di buku-buku ataupun di literasi lainnya, ataupun bisa ke perpus ya, cari buku paket pendidikan Pancasila. Minggu depan pertemuannya masih nyambung, yaitu melanjutkan dari ide gagasan rumusan ide negara, ide dasar negara menurut para pendiri bangsa dari 3 tokoh tersebut. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke dalam PPKI. Apa itu PPKI? Silvia, apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari rumusan dasar negara yang telah disepakati, kemudian nanti akan disahkan. Nah, disahkannya dalam proses apa? Yaitu dalam proses ini, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Ya, seperti itu. Tepuk tangan lagi semuanya. Dari pembelajaran kita hari ini pasti tentunya banyak manfaatnya dalam kehidupan, baik di tingkat keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa negara. Dengan mengenal tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara, jadi kita tahu bahwasanya para tokoh kita itu sangat jauh berpikir ke depan untuk membangun bangsa ini, dimulai dari membuatkan dasar negaranya. Nah, dasar negara inilah menjadi pijakan kita bersama hari ini dalam mengisi hari kemerdekaan, tentunya bagi generasi penerusnya, yaitu diberikan pijakan mengenai dasar negara. Ya, baik, terima kasih. Kita tutup doa. Silakan dipimpin doa oleh Ketua